Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Pada video ini saya melanjutkan penjelasan, pembahasan, dan pengertian yang berkaitan dengan siapakah Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, dan penebus umat pilihannya. Kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Apa arti mengenal? Mengenal bukan hanya sekedar tahu dan mengetahui. Seperti kita mengetahui sesuatu tentang diri kita atau yang ada di alam ini melalui pengamatan indrawi kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, itu kita ketahui. Karena ada pengalaman di dalamnya. Baik pengalaman batin maupun pengalaman rasional. Itu dalam konstruksi pikiran kita. Dalam kedalaman jiwa kita. Itu mengetahui. Sejak kita dalam kandungan sampai kita masuk ke liang lahat, kita banyak mengetahui apa saja realitas yang ada di dalam semesta alam yang kita mampu atau kita ada kesempatan untuk mengetahuinya. Mengapa kita perlu mengetahui atau mengapa kita berada di dalam kondisi mengetahui? Karena kita makhluk berpikir. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa kata mengetahui itu berbeda dengan mengenal. Pengertian yang mendalam dari mengenal bukan hanya mengetahui, tetapi memiliki hubungan secara individu, secara personal. Totalitas hidup kita itu mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, dan Penebus. Mengenal berarti totalitas hidup kita benar-benar memiliki relasi yang intim, yang dekat, yang karib. Bukan seperti seseorang yang mencari sahabat, atau seperti orang tua yang melahirkan anak-anaknya. Lebih dari itu, pengenalan kita dengan Allah dan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena kalau kita mencari sahabat, kita yang berupaya mengetahui lebih dahulu, lalu kemudian mencari titik perjumpaan kemistrinya supaya dekat, lalu kemudian membangun persahabatan yang pada waktunya juga akan berpisah. Entah berpisah karena situasi dan kondisi, atau berpisah karena yang satu meninggal dunia atau saya meninggal dunia. Maka tidak lagi ada pengenalan di sana. Atau seperti pengenalan orang tua terhadap anak, yang mana sejak dalam kandungan sampai anak-anak, remaja, dewasa, pemuda, sampai dewasa berumur, orang tua berupaya untuk mengenal, tetapi tidak sesempurna apa yang sesungguhnya terjadi. Apalagi pertemuan dengan anak makin bertambah usia, makin jarang ada komunikasi, interaksi, percakapan orang tua dengan anak. Terlebih lagi kalau orang tua dan anak sudah berbeda tempat tinggal karena pekerjaan, karena perkawinan, dan lain sebagainya. Pemahaman kita seperti ini harus kita mengerti dan kita dapat memberikan gambarannya secara lengkap. Di ayat 3 Injil Yohanes pasal 17 ini sangat berbeda pengertian mengenal di sini. Artinya dari pihak Tuhan, Sang Pencipta, langit, bumi, dan segala isinya. Dari pihak Tuhan, Anaknya yang tunggal, yang menebus kita. Ia yang menyatakan diri, dan Ia yang menyatakan keberadaannya untuk kita mengenalnya. Bagaimana kita bisa mengenalnya? Sementara kita terbatas, kita punya kekurangan,
bahkan kita orang berdosa. Tentu didahului oleh kasih, anugerah, belas kasihannya. Kita diterima lebih dahulu, berdasarkan pada ketetapannya, penebusannya di dalam Kristus, dan segala kemurahan hatinya, yang oleh Roh Kudus kita diperkenan untuk mengenalnya. Karena itu, mengenal Allah bukan supaya kita tahu saja, seperti layaknya seseorang mengenal sahabat atau orang tua mengenal anak, atau sahabat mengenal diri kita. Di sini kita harus bisa tahu bahwa fondasi mengenal Allah itu datangnya dari Allah sendiri. Dan kita tidak bisa mencari Allah. Kita tidak mungkin menemukan Allah. Kita tidak akan pernah membuat Allah. Tetapi Allah yang menyatakan dirinya kepada kita, mencari kita, dan membawa kita ke dalam persekutuan dengan dirinya. Bukan disekutukan, bukan disetarakan, atau dijadikan sama seperti dia, tidak. Tapi mempersekutukan kita dengannya berarti ada kedekatan, keintiman, kekaripan. Kita menjadi orang-orang yang sepikiran, seperasaan, sekehendak dengan dirinya Allah, Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Mulia, dan seluruh kemahaan yang benar, yang suci, yang adil, yang mutlak, yang sempurna. Di dalam ayat ini dikatakan, dengan kita mengenal Allah, atau dengan kata lain, dengan Allah menyatakan pengenalannya kepada kita secara personal, dan kita akhirnya menyadari bahwa kita miliknya Allah, maka di dalam pengenalan itulah ada hidup kekal. Seringkali agama dan ritual keagamaan yang manusia kerjakan itu hanya membius. Karena hanya menyatakan sebuah cerita-cerita, tahapan-tahapan, nanti masuk surga. Kelak akan berada di dalam surga kalau melakukan ini. Banyak sekali pengaturan-pengaturan sana. Ritual-ritual keagamaan yang rumit, yang rutin, yang intinya berpusat pada diri sendiri. Diri sendiri yang menjadi alat sarana pencapaian untuk kita bisa masuk surga. Inilah yang ditawarkan agama, ritual, kepercayaan, dan amal baik dan perbuatan manusia. Ya, ada bagusnya memang orang beragama, ada bagusnya memang ikuti ritual-ritual dan menaati aturan agama, tetapi itu tidak akan pernah membawa saudara hidup kekal. Hidup kekal itu dikaruniakan melalui pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita. Sekali lagi, ini perbedaan pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan itulah yang terus-menerus diajarkan, diproklamasikan oleh para rasul. Masih ingat berapa jumlah rasul yang Tuhan Yesus pilih sendiri? Dan yang setia sampai akhir? Ada 11 yang setia sampai akhir. Ada 1 sebelum Roh Kudus dicurahkan menggantikan Yudas Iskariot, yaitu Matias. Dan ada 1 lagi yang terakhir yang dipilih, dipanggil Tuhan di dalam kesementaraan waktu ini, yaitu Paulus. Jadi ada 13 rasul. Dan seluruhnya dari kitab-kitab yang ditulis mereka memberikan satu pemahaman yang sama, yaitu mengenal Allah dan Yesus Kristus. Karena di dalamnya lah ada hidup yang kekal. Apakah mungkin ada pengenalan akan Allah di luar Kristus? Tidak ada. Itu tipu daya, itu namanya imajinasi, itu namanya halusinasi. Sekali lagi saya katakan, tidak ada pengenalan akan Allah yang benar, kecuali di dalam dan melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau begitu, beragama, berritual kepercayaan, beramal, berbuat baik, apakah itu dapat membuat seseorang itu bisa beroleh hidup yang kekal? Jawabannya tidak.
Di dalam kesementaraan waktu ini, mereka yang menekankan perbuatan amal, ritual keagamaan, dan kepercayaan terhadap sesuatu yang bukan Allah, mereka itu adalah orang yang sangat malang. Mengapa? Karena tidak ada jaminan hidup kekal. Dan hidup kekal itu bukan berbicara masuk kerajaan surga atau surga dalam pengertian sekedar pindah tempat. Begitu. Tidak. Hidup kekal berarti hidup sejak di sini, di bumi ini, dan sampai selama-lamanya, memiliki suatu hubungan personal individu dengan Tuhan Allah. Hidup kekal berarti hidup yang memiliki kepastian hidup untuk selamanya. Dan ini hanya mungkin dialami, dinikmati oleh orang-orang yang dipilihnya, yang ditetapkannya di dalam kekekalan. Kiranya pengajaran, renungan, dorongan dari video yang disampaikan ini menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.